Bu Yuli, baik, siap. Ayah bunda yang ada di sini. Saya langsung kepada Ustadz Samsul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala karunia hanya milik Allah. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, menit ini, sampai nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yang indah, syafaat yang agung di yaumil akhir nanti. Doa saya teriring untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di TK Islam Madani dan juga para wali murid. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan hati setiap hari, setiap waktu mendidik putra-putrinya. Yang pertama, izinkan saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Suratno, SPD MM. Salam kenal Pak Suratno. Saya Samsul Rahman, mengenal TK Islam Madani ini sudah beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya pernah diundang oleh guru-guru untuk training guru-guru dan juga wali muridnya di TK Islam Madani. Saat itu masih di dekat sungai bangunan sekolahnya. Masih masuk ke dalam. Kemarin kebabulan, Pak. Oh, iya. Dan sekarang saya dengar katanya sudah pindah ke dekat jalan raya ya. Wah, berarti memang ada kemajuan Pak ya, dari pojok ke depan, jadi ada kemajuan. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa sekolah kita ini semakin diterima oleh masyarakat dan semakin dekat di hati masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal Bu Tri Oktinawati. Makasih Bu Kepala Sekolah. Saya diberi kesempatan untuk menjadi pembicara dalam kesempatan kali ini. Dan juga semua Bapak, Ibu, guru dan wali murid, perkenalkan saya Samsul Rahman. Izinkan saya share ini CV sekilas saya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri sambil saya bacakan. Saya coach mental building. Saya alhamdulillah sudah certified di BNSP. Saya founder di lembaga training namanya Lumosa Training. Sekarang saya punya bisnis di makanan kecil dengan brandingnya ngemil mulu. Saya juga punya counter online handphone. Saya jualan handphone juga. Dan alhamdulillah sekarang masih kegiatan-kegiatan mengajar di berbagai perusahaan online maupun offline. Ini kurang lebih sekilas CV saya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan setiap apa yang saya jalankan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau saya bilang halo walaupun tidak terdengar, bilang halo ya. biar kita tetap fokus ya. Kalau saya bilang halo, jawab hai. Kalau saya bilang hai, bilang halo ya. Supaya tidak kemana-mana fokusnya. Malum orang dewasa kalau acara seperti ini bertahan konsentrasinya hanya 20 menit. Di atas 20 menit, maka dia akan berpikir tentang masakan, sayuran, jemuran, dan hal-hal yang lainnya ya. Oke, Ibu Bapak, halo.
Hai. 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 Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai. Terima kasih, terima kasih. Sungguh saya kangen sekali ingin ke sana sebenarnya. Saya berharap Bu Yuli mengundangnya tidak online tapi offline. Cuma kondisi Jakarta dan dunia dalam keadaan seperti ini, apa boleh buatlah ya. Kita maksimalkan yang ada, kita kuatkan yang ada. Mudah-mudahan yang ikut acara ini senantiasa dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid dan guru-guru, saya pertama-tama mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada bapak dan ibu serta guru-guru. Saya salut yang hari ini punya anak yang sekolahnya di TK. Bayangkan sekarang wali murid itu guru, ya kepala sekolah, ya guru juga, ya teman juga, ya sahabat juga. Semuanya hari ini orang tua benar-benar sedang diuji kualitasnya. Kalau ada hari Ahad sebagai hari libur kerja, atau Sabtu Minggu adalah hari libur kerja, maka orang tua tidak ada hari liburnya. Betul ya? Orang tua tidak ada hari liburnya. Orang tua terus saja mendidik anak-anaknya, terus saja mendampingi putra-putrinya, tidak henti-henti. Maka kesempatan kali ini memang waktu yang sangat baik, fasilitas yang disediakan oleh sekolah berupa acara untuk peningkatan kualitas wali murid dan guru-gurunya. Kenapa? Karena handphone aja kalau dipakai terus, handphone aja, maka baterainya dia bisa lowbat. Betul ya? Mobil saja kalau dipakai terus, bahan bakarnya nggak diisi-isi, maka dia akan mogok. Sama dengan manusia. Manusia juga gitu, Bapak Ibu Guru, wali murid. Kita perlu makanan jiwa, kita perlu makanan mental, kita perlu diisi dengan multivitamin batin kita, supaya kita siap menghadapi apapun yang di luar kemampuan kita untuk kita hadapi. Namun percayalah, di balik semuanya ini, Allah tetap menghitung. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah menghitung dengan sangat baik, dengan sangat jelas, kesabaran kita dalam mendidik putra-putri kita. Apalagi di masa kondisi seperti ini, itu artinya tingkat kualitas kita insya Allah akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Suratno, dan semua yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan materi kita, izinkan saya pakai slide ya. Boleh ya? Saya share screen. Apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Gambar apa? Pohon. Yang bagus dari pohon itu apa Bapak Ibu? Yang bagus dari pohon itu adalah ternyata bukan buahnya, tapi akar atau pondasi. Kalau buahnya bagus, dahannya bagus, daunnya bagus, percayalah itu semua karena ada sebab. Sebabnya dimulai dari akar. TK Islam Madani ini adalah akar untuk membentuk menjadi batang, buah, ranting, dan sebagainya. Bayangkan tanpa akar yang kuat, maka pohonnya pun akan mudah tumbang. Sama dengan anak-anak kita ketika dewasa nanti. Bagaimana mereka nanti akan jadi anak-anak yang dewasa, kuat, hebat, kalau tidak dimulai dari mental yang hebat, akar yang hebat. Namun sayangnya pendidikan kita, Bapak Ibu, kebanyakan selama ini hanya mengajarkan tentang buah. Hanya mengajarkan yang di permukaan. Hanya memoles, menguatkan yang ada di
lihat depan mata. Jarang sekali pendidikan menyentuh pada dimensi emosional, apalagi spiritual. Pak Suratno, Ibu Tri, dan semuanya, baru-baru ini kita dikagetkan ada sebuah berita, anak 19 tahun perempuan itu membunuh ibunya dengan 150 tusukan di wajah dan di leher ibunya. Sangat menyedihkan dan membuat hati kita geram. Dan yang luar biasa, pada saat anak ini ditangkap dan difoto oleh wartawan, dia tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Dia tidak menunjukkan rasa takutnya, penyesalannya tidak ada. Kenapa ini terjadi? Inilah bukti ketika manusia hanya mengandalkan kecerdasan otaknya, kecerdasan sekolahnya, kecerdasan intelektualnya, tapi tidak diasah kecerdasan emosionalnya, atau akarnya tidak dikuatkan dari dia kecil, maka yang terjadi dia kehilangan rasa. Bahkan ibunya sendiri dia sakiti, bahkan dia bunuh. Nauzubillah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah Cawang, itu ada gedung yang sangat besar. Itu sebelah kanan itu, gedung itu tidak terpakai-pakai sama sekarang. Menara Saidah namanya. Gedung itu tidak dipakai-pakai dari tahun 90-an. Kenapa? Karena ternyata bukan karena horor, bukan karena banyak hantu, bukan. Tapi ternyata gedung itu pondasinya miring. Pondasinya miring. Jadi kalau gedung pondasinya miring, maka bangunannya ikut miring. Manusia, kalau mentalnya bermasalah, jiwanya itu bermasalah, maka jalan hidupnya gimana? Dia akan mengalami kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu belajar hari ini bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Ternyata menjadi orang tua yang baik itu harus terus belajar, baca buku, belajar dari orang lain, dan ikut acara-acara seperti ini. Maka mudah-mudahan Allah merahmati, meridhoi ibu bapak menjadi orang tua. Karena jadi orang tua itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Orang tua adalah pendidik terpenting, tetapi paling tidak dipersiapkan. Inilah yang disampaikan oleh gubernur kita, Gubernur DKI, beliau mantan Mendikbud, Kabinet Kerja. Orang tua adalah pendidik terpenting, tetapi paling tidak dipersiapkan. Betul ya? Tidak ada sekolahan orang tua, menjadi orang tua. Tidak ada sekolahan bagaimana menjadi wali murid. Tahu-tahu menikah, punya anak, dan lahirlah anak itu. Padahal pembekalan kemampuan orang tua untuk mendidik itu sangat urgent, penting, dan sangat-sangat fundamental. Kalau orang tuanya tidak dididik, maka yang terjadi adalah fenomena yang begitu banyak kita lihat hari ini, orang tua yang salah arah, bahkan tidak punya arah ketika mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita menguatkan diri kita, meluruskan kembali niat kita menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu tidak ada liburnya. Bahkan kalaupun anak kita sudah menikah, kita sudah punya cucu, itu kita tetap orang tua bagi anak-anaknya. Betul ya? Betul, Bang. Sebuah pesan yang sangat baik yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Sebesar apapun pengorbananmu menyekolahkan anak di sekolah dunia, atau kau sekolahkan anakmu di luar negeri atau di umum, mereka semua akan lari darimu kelak di padang mahsyar. Akan tetapi bila engkau hafalkan
Al-Quran kepada anak-anakmu itu, anak-anak itu akan mencarimu di akhirat guna memakaikan mahkota kehormatan untuk dirimu. Saya salut kepada orang tua, bangga kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islam ini. Inilah akar dan pondasi yang kuat bagi mereka. Kelak mereka akan dewasa, kelak mereka akan jadi remaja, kelak mereka akan jadi orang tua. Mereka sudah tahu pedomannya, mereka sudah punya pegangannya, mereka sudah tahu komitmennya, apa yang harus mereka jalankan sebagai orang tua. Menjadi orang tua adalah sesungguhnya sebuah kehormatan. Pesannya buat saya dan kita semuanya, tugas orang tua sebelum hal-hal yang lain, selain memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, ada satu yang sangat urgent, Ibu, Bapak. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini misi yang sangat-sangat fundamental. Misi yang sangat-sangat mendasar. Apa tujuan kita mendidik anak? Apa tujuan kita menyekolahkan anak? Apa tujuan kita membesarkan anak? Ternyata pesannya bagi saya dan kita semuanya adalah apa, Bapak Ibu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, baru kemudian jagalah keluargamu dari apa? Dari azab api neraka jahanam. Pendidikan Islam adalah tepat dan sangat tepat untuk memulai anak-anak menjadi pribadi yang hebat. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa lagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar kata-kata seperti ini. Anak TK mah masih polos. Namanya juga masih anak-anak. Ah, biarin aja, namanya juga masih anak-anak. Anak kecil mah udah nggak ngerti apa-apa. Kita mungkin sering mendengar kata-kata itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi percayakah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ketika di dalam kandungan saja, anak itu sudah belajar bagaimana dia mendengar apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kapan ibunya sedih, kapan ibunya menangis, kapan ibunya tertawa, kapan ibunya bahagia, kapan ibunya mengambil air wudhu, kapan ibunya sholat, kapan ibunya bercanda, kapan ibunya nonton TV, nonton film India, drakor. Anak itu tahu ketika dalam kandungan. Begitu dia lahir, Bapak Ibu, anak itu bagaimana kondisinya ketika dia dalam kandungan. Jadi bayangkan ketika anak itu sudah lahir, banyak orang mengira bahwa itu masih anak-anak, nggak ngerti apa-apa. Anak-anak itu sesungguhnya dia merekam. Dia mendengar, melihat, dan merekam di alam bawah sadarnya apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, inilah cikal bakal nanti mereka menjadi anak-anak kita ketika tumbuh remaja dan dewasa. Kalau selama dia kecil, pendidikan-pendidikan agamanya kurang, selama kecil dia tidak pernah dikenalkan tentang Allah dan Rasulnya, tidak pernah diperkenalkan kepada anak-anak kita tentang sholat, maka jangan heran ketika sudah besar, sudah tua, dia malas sholat. Kenapa? Karena di memori terpanjang dalam hidupnya, yang disebut dengan alam bawah sadar, yang pengaruhnya adalah 80% mempengaruhi perilaku manusia, maka jangan heran, orang itu sulit untuk merubah kebiasaannya, karena di alam bawah sadar dia, tidak ada yang namanya sholat. Tidak kuat yang namanya berbakti kepada orang tua. Tidak ada, di dalam memori terkuatnya adalah tentang ngomong yang baik, bersikap yang baik, nonton hal-hal yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi selama dia kecil, dia tidak ditanamkan hal itu.
kalau orang belajar dari kecil, dia bagaikan mengukir di atas air. Tapi begitu udah dewasa, kalau dia belajar, dia bagaikan mengukir di atas apa, Bapak Ibu masih ingat? Di atas batu. Bagaikan mengukir di atas batu. Mengukir batu bagaimana susahnya, Bapak Ibu? Nah, untuk itulah hari ini kita upgrade lagi mindset kita, mental kita, semangat kita menjadi orang tua. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah ini, boleh dilihat di slide-nya. Halo. Hai. Ini kalau offline seru banget nih ya. Kalau offline ini saya punya banyak games-game Pak Suratno untuk membuat orang tua itu makin hebat cara mendidik anaknya. Oke lah, mudah-mudahan tahun depan kondisinya sudah normal, saya bisa datang ya. Saya mau kasih banyak sekali game-game, gimmick-gimmick, gimana orang tua itu tetap happy gitu ya, nggak stres, mendampingi putra-putrinya, apalagi lagi online. Online juga, masak juga, nyusuin juga, ngepel juga Bu ya. Semua dikerjain, Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam acara ini, apa yang menyebabkan kapal Titanic itu tenggelam? Kalau pernah nonton film Titanic, maka ternyata film Titanic itu menggambarkan kapal yang besar itu gagah perkasa, dibuat dari baja titan, itu ternyata bisa tenggelam, Bu, hanya menabrak gunung es. Apa yang bahaya dari gunung es? Ternyata bukan permukaannya, tapi yang kuat adalah bawahnya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu memiliki 3 kecerdasan yang menjadi modal kehidupan mereka. Pada permukaan yang di atas, mau seberapa tinggi sekolahnya mereka, ibu-ibu, bapak-bapak, pengaruh keberhasilannya hanya 10-20%. Jadi ijazah dari mulai TK sampai S3, itu pengaruh kesuksesannya hanya memberi dampak, kontribusinya hanya 10-20%. Lalu apa yang paling mendorong menyempurnakan keberhasilan ilmu pengetahuan akademisinya, sekolahnya? Apa? Ini Bu, lihat Bu, Pak. Yang paling besar ternyata adalah bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itulah yang paling besar mempengaruhi dia. Yang disebut di dalamnya adalah jiwa dan mental. Saya percaya di TK Islam Madani ini, Bapak Ibu guru setiap hari, setiap waktu, walaupun online, tetap menanamkan nilai-nilai mereka untuk tumbuh mental dan jiwa mereka dengan baik. Dan itulah yang diperlukan anak-anak kita. Mereka sangat perlu. Kenapa? Karena mereka akan hidup di zaman mereka. Mereka sesungguhnya tidak hidup di zaman kita, Bu. Maka makanan mental dan jiwa itu perlu. Supaya apa? Supaya mereka kokoh. Mereka kuat. Sekalipun banyak badai, godaan, gangguan yang menimpa mereka, mereka paling tidak tahu apa bekal mereka, apa yang harus mereka lakukan. Dan inilah kesempatan terbaik, Bu, golden age, umur-umur usia-usia emas anak TK, kesempatan untuk menginstal, mendownload, memberikan terus masukan-masukan ke dalam otak mereka dan alam bawah sadar mereka tentang kebaikan, ketulusan, tentang kejujuran, tentang kebersihan, sholat 5 waktu. Bayangkan, Bu. Halo, yang lagi nyender, yang lagi sambil minum, yang lagi sambil makan. Halo. Hai.
apa-apa Bu, santai aja. Mau sambil tiduran juga nggak apa-apa. Nggak kelihatan wajah nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Ibu, saya tanya, kalau mendengar kata-kata air mineral, apa yang terbayang? Air mineral, apa yang terbayang? Aqua. Aku. Kalau saya bilang teh botol, Sosro. pasta gigi, Pepsodent. Merek ya, Mas? deterjen. Rinso. Ah, kok bisa sama ya jawabannya ya? Kenapa, Bu? Endorse sama pabriknya ya. Kenapa? Karena dari mulai kecil iklannya itu terus yang kita lihat. Betul nggak? Barusan yang menjawab itu alam sadar atau alam bawah sadar? Bawah sadar. Bawah sadar. Jadi apa saja yang ibu bapak guru hari ini tanamkan kepada putra-putrinya, itu akan dia ingat sampai dia tua nanti. Padahal teh botol itu nggak semuanya sosro. Sekarang itu ada teh terbaik selain sosro, namanya teh pucuk dari Mayora. iklan. Iklan lewat. Karena sosro itu sudah kalah sekarang tingkat penjualannya dibandingkan teh pucuk. Tapi orang nggak peduli. Mau teh apapun yang saya kenal adalah teh botol sosro. Sekarang kalau ditanya, TK Islam yang paling hebat di Jakarta adalah TK Islam? Insan Madani. Ayo Bapak Ibu Guru, yang lain jawab, murid-murid, adik-adik dan kemudian orang tua. Kalau ditanya sekolah Islam yang hebat itu adalah TK Islam? Insan Madani. Ber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kenapa TK Islam Madani itu dari belakang terus ke depan? Dari pinggir sungai terus ke depan jalan raya. Bagus ke jalan raya, bukan ke tengah jalan raya. Itu dalam rangka setiap orang nengok TK Islam Madani, itu orang lama-lama setiap hari kayak ngeliat Pepsodent, Bu. Kayak ngeliat deterjen, Rinso aja yang tiangan. Besok-besok kalau dia punya anak, kalau dia punya cucu, kalau dia punya saudara masih anak kecil, itu sekolahnya nanti dimulai dari TK. TK yang akan dia pilih adalah TK Insan Madani. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang hari ini saya mau sharingkan. Jadi, jerih upaya kita mendidik anak-anak kita itu bukan hanya di permukaan seperti gambar yang Anda lihat ini. Tapi jerih payah kita mendidik mereka, membangunkan mereka untuk sholat subuh, mengajak mereka ngaji bareng, ngobrol di meja makan, bercanda ini dan itu, sesungguhnya sedang menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan dia ingat selama-lamanya sampai mereka tua nanti. Halo, halo. Hai. Selanjutnya, mari kita lihat apa sih sebenarnya peran orang tua dan guru. Dari sekian banyak literatur, Ibu Tri dan semuanya, saya mengambilkan 3 poin saja. Apa peran orang tua dan guru? Ada 3 saja. Yang pertama, didiklah anak-anakmu mengenal agama. Didiklah anak-anakmu mengenal Allah. Sebelum anak-anak kita dididik sholat, baca Al-Quran, dididik kita tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang rukun iman, maka didiklah mereka mengenal Allah. Ketika mereka sudah mengenal Allah, maka ketika mereka baca Al-Quran, ketika mereka sholat, mereka tahu sholat mereka, baca Al-Quran mereka untuk siapa sesungguhnya. Zakat mereka, puasa mereka untuk siapa sesungguhnya. Hidup mereka untuk siapa sesungguhnya. Mereka bekerja nanti, berkarir, berumah tangga, itu untuk siapa sebenarnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah mahalnya pendidikan agama hari ini. Pendidikan agama laksana pondasi dasar. Pendidikan agama laksana akar. Semakin kuat akarnya, maka insya Allah makin selamat mereka. Amin. Yang kedua, halo orang tua, halo Bapak Ibu Guru. Ternyata anak-anak sekarang itu menginginkan bukan hanya kita jadi orang tuanya, tapi menjadi apa? Sahabat. Jadi sahabat. Mereka perlu sahabat. Bayangkan 24 jam di rumah terus, apalagi nih WFH lagi. Apalagi PSBB total lagi, Masya Allah. Bangun tidur yang dilihat, dia lagi. Mau tidur yang dilihat, dia lagi. Bayangkan kalau orang tuanya menyebalkan. Bayangkan kalau rumahnya, kondisi rumahnya tidak menyenangkan. Maka dia mencari sahabat online-nya dia di luar sana. Dia mencari sahabat yang di dunia maya, bukan di dunia nyata. Maka saya juga belajar bagaimana menjadi kawan, menjadi friend, menjadi teman bagi anak-anak. Karena apa? Mereka butuh tempat bercerita. Biasanya yang paling gampang untuk dia bercerita adalah kepada sahabat, kepada soulmate-nya, kepada teman dekatnya. Dan yang terakhir, yang perlu kita tingkatkan, yang kita perlu belajar lagi, adalah tentang apa Ibu? Komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik akan melahirkan sikap yang baik. Kamu bandel, kamu nakal, itu aja nggak bisa. Udah disuruh dari tadi, nggak bisa-bisa. Gitu aja, nggak mampu. Susah banget dikasih tahu. Kamu ini gimana sih? Kamu ini bodoh sih. Ternyata kalimat-kalimat statement yang buruk itu akan merusak mental anak-anak kita. Ketika mereka diperlakukan dengan komunikasi yang menyakitkan, maka mereka akan tumbuh seperti apa yang kita ucapkan. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu anak kebanggaan, Bapak Ibu salut sama kamu. Terima kasih ya Dek, udah mau cuci piring. Terima kasih ya Kak, sudah mau buang sampah. Terima kasih ya udah bantu Ibu di dapur. Terima kasih ya Dek, hari ini udah sholat berjamaah. Bayangkan kalau kalimat-kalimat statement ini diulang-ulang terus, kira-kira gimana jiwa mereka Bapak Ibu? Kira-kira gimana hati mereka? Jauh atau dekat dengan orang tuanya kalau kalimat yang baik terus diucapkan? Maka mereka akan semakin dekat dengan kita. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Peran orang tua adalah menanamkan apa? Pendidikan apa? Pendidikan agama. Dan itu adanya di TK mana? Insan Madani. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu gurunya yang setiap hari harus narsis di depan laptop, nyanyi sendirian depan laptop, ketawa ketiwi sendirian depan laptop. Masya Allah, salut banget. Cara normal udah nggak laku sekarang, maka caranya sekarang yang tidak normal, maka banyak guru-guru yang tidak normal. Kenapa? Karena kalau cara normal diomelin sama gubernur DKI. Lagi PSBB total. Makanya mulai besok banyak guru yang tidak normal. Olahraga sendirian di depan laptop. Ayo anak-anak, ayo gerakan badannya. Mana nih orang tuanya? Masya Allah. Percayalah wahai guru-guru, kayaknya tidak normal, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dirimu istimewa. Kayaknya hal yang tidak biasa, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala jerih payahmu mendidik
generasi-generasi muda ini adalah istimewa. Insya Allah, Allah akan menempatkan guru-guru ini nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jadilah sahabat yang dirindukan, yang selalu dinantikan untuk curhatnya anak-anak. Apapun yang mereka curhatkan, terimalah sebagai sahabat. Dan yang terakhir, ini perlu training khusus nih Ibu Kepala Sekolah, bagaimana komunikasi yang baik. Karena ini perlu banyak praktek. Nggak bisa teori, ini harus banyak praktek. Supaya ketahuan aslinya bagaimana selama ini. Makanya insya Allah mudah-mudahan ya, tahun depan saya bisa hadir. Saya ingin sekali bagi tips cara praktek langsung bagaimana komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak, antara murid dengan guru, dengan murid. Baik, mungkin ada sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab, saya ingin membacakan hadis Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca semuanya. Gimana rasanya ngedidik anak-anak, Bu? Zaman now? Luar biasa. Bunda Dewi ngomong luar biasanya bisa lebih semangat lagi, Bunda Dewi. Luar biasa gitu. Luar biasa. Ayo bilang sama-sama. Luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar nih? Gimana ngedidik anak-anak yang udah kenal gadget? Gimana rasanya ngedidik anak-anak pinter main TikTok? Gimana rasanya ngedidik anak-anak yang hari ini kecerdasan mereka melebihi kecerdasan ayah ibunya, udah kenal yang namanya Instagram, udah kenal yang namanya sosmed, upload ini dan itu, edit ini dan itu. Luar biasa ya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada yang merasa seru, ada yang merasa drama banget ngedidik anak-anaknya di rumah, apalagi masa-masa online pandemi, ini hiburan buat kita. Lihat semuanya agar hatimu tertawa, agar hatimu tersenyum, wahai bunda, wahai ayah. Baca hadis ini. Barang siapa yang mendapatkan ujian atau menderita karena mengurus anak-anaknya, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Masya Allah. Bagi Bapak Ibu yang hari ini kerepotan, ngepel juga, ikut arisan juga, mikirin bayaran juga. Ngomong-ngomong udah pada bayaran belum nih? Hei, orang tua udah pada bayaran belum? Bayaran. Apa Samsul nih? Saya mewakili suara hati kepala sekolah. Bisa aja Pak Samsul. Ipan ya Pak. Karena saya guru juga, Bu. Cuma guru jadi trainer. Ayo Bapak Ibu guru tolong dibantu tuh gurunya. Jangan sampai telat gajian karena banyak yang belum bayar. Ya Allah. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bahwa ternyata mendidik anak ada jalan kebahagiaan. Kita ingin anak-anak kita bukan hanya indah dalam pandangan mata, tapi juga indah, nyaman, bahagia di pandangan batin. Amin. Kita mengharapkan anak-anak kita bukan cuma anak-anak dunia, tapi anak-anak surga. Makanya saya bilang, Amin. anakku, surgaku. Aku ingin melihat mereka, ya Allah, bukan di neraka nanti. Aku ingin melihat mereka nanti di surga, bersama kami orang tuanya. Robbi habli minas solihin. Amin. Robbi habli minas solihin. Ucapkan sama-sama. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, kami ingin melihat mereka bukan hanya pintar secara intelektual,
tapi mereka juga cerdas secara spiritual dan emosional. Ya Allah, jadikanlah sekolah Insan Madani ini adalah cara kami untuk bertasbih, berzikir, mengabdi kepadamu, melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Jadikanlah guru-guru yang mengajar di tempat ini, ya Allah, guru-guru terbaik di hadapanmu, guru-guru yang pantas mendapatkan surgamu, guru-guru yang membuat anak-anak mereka, anak didik mereka mengenal siapa Allah dan siapa Rasulnya. Demikian Bu Yuli dan semuanya. Demikian Pak Suratno, demikian Bu Tri, bunda-bunda semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan, mumpung masih ada waktu.